Hai, kembali ke konten alur cerita film. Film yang mau gua bahas kali ini adalah film horor yang berjudul Evil Dead Rise yang rilis pada 5 Mei 2023. Film ini berkisah tentang penemuan buku Necronomicon atau kitab orang mati yang bisa melepaskan roh jahat ke dunia. Rentetan kejadian mengerikan selalu datang bagi siapapun yang menemukannya. Penasaran gimana kisahnya? Oke, tak lama-lama kita langsung saja masuk ke ceritanya. Ini dia Evil Dead Rise. Ya, film dibuka dengan memperlihatkan 3 anak muda yang sedang berlibur di sebuah kabin tepi danau. Ada Teresa, Caleb, dan Jessica. Sesudah menikmati keindahan danau, Teresa menghampiri Jessica yang berada di dalam kabin karena khawatir dengan kondisi kesehatannya. Saat masuk, keadaan Jessica terlihat sedang tertidur. Tiba-tiba Jessica ngigo berbicara aneh mengucapkan kata-kata yang ada di dalam buku yang saat itu sedang dibaca oleh Teresa. Let me in. Let me in. Get still and wailed! Let me in! Seketika itu juga Jessica terjatuh dari kasur dan langsung kejang-kejang yang membuat Teresa sangat khawatir. Saat Teresa mendekatinya, inilah yang terjadi. Brainless me. Setelah itu Teresa kembali menghampiri Caleb dengan keadaan kulit kepalanya yang sobek yang membuat Caleb kaget. Lalu disusul oleh Jessica yang datang mengambil drone dan menggunakan baling-balingnya untuk menghantamkan ke kepalanya. Melihat hal itu, Caleb malah berusaha menyelamatkan Jessica yang terjatuh ke danau. Namun hal itu malah membuatnya tewas secara sadis. Dan film Evil Dead Rise pun baru dimulai. Ya, scene beralih ke 1 hari sebelum kejadian mengerikan itu terjadi. Memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Beth yang sedang bekerja lalu pergi ke toilet untuk mengecek kehamilannya. Dan hasilnya, ya, Beth sedang hamil. Setelah itu dia pergi ke sebuah apartemen tua untuk menemui saudaranya. Nah, di sebuah apartemen tinggallah satu keluarga yang terdiri dari si ibu bernama Ellie dan ketiga anaknya, yaitu Bridge, Danny, dan Casey. Sejak ditinggal pergi suaminya, Ellie memang mengurus ketiga anaknya sendirian. Malam itu mereka kedatangan seorang tamu yang tak lain dan tak bukan adalah Beth, adiknya Ellie, yang berencana untuk menginap di apartemen itu untuk sementara waktu. Ellie tentu mengizinkannya, namun ia mengatakan bahwa mereka juga sebentar lagi akan pindah dari apartemen itu. Hal ini dikarenakan pihak developer apartemen berencana akan segera merenovasi apartemen karena sudah bobrok. Nah, saat Beth dan Ellie sedang mengobrol di dalam kamar, ketiga anaknya pamit untuk membeli pizza. Saat mereka kembali pulang, tiba-tiba dikejutkan dengan adanya gempa yang cukup besar. Gempa itu kemudian menyebabkan sebuah retakan di basement apartemen, hingga terbentuklah sebuah lubang yang mengarah pada ruangan bawah tanah. Danny yang penasaran kemudian masuk ke dalam lubang itu dan menemukan beberapa barang kuno religius. Ada sebuah piringan hitam dari tahun 1923 serta menemukan sebuah buku misterius yang tersimpan di dalam peti. Sementara itu Ellie dan Beth yang berada di dalam apartemen mulai mengkhawatirkan keadaan anak-anak yang tak kunjung kembali. Mereka sempat ingin meminta bantuan tetangganya bernama Gabriel. Namun untung saja anak-anak akhirnya kembali. Ya, sesampai di kamarnya, Danny langsung menyelidiki barang-barang yang ia temukan dari ruangan bawah tanah tadi. Saat mencoba membuka buku misterius itu, Danny terluka karena tertusuk duri dari buku tersebut. Namun ketika darahnya menetes, buku itu kemudian menyerap darah Danny dan perlahan-lahan mulai terbuka dengan sendirinya. Buku misterius itu berisi gambar-gambar iblis yang sangat menyeramkan yang membuat Bridge merasa tidak nyaman dan menyuruh Danny untuk segera mengembalikan buku itu pada tempatnya. I don't like this, Dan. You need to put it back right now. Namun karena masih penasaran, Danny pun mencoba mendengarkan isi dari piringan hitam yang telah ia bawa. Dari piringan hitam itu terdengar suara seorang pendeta yang sedang membacakan rincian sejarah tentang sebuah buku bernama Naturom Demonto.
Lalu isi selanjutnya mengungkapkan bahwa pendeta itu telah melanjutkan penelitiannya secara rahasia dan terdengar suara mengerikan yang membacakan mantra memanggil entitas iblis dari buku tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, si iblis itu pun bangkit dan langsung menuju ke tempat Ellie. Ya, di tempat lain Ellie terlihat sedang membawa pakaian kotor ke ruangan laundry yang ada di lantai bawah. Dan saat sedang berada di dalam lift, Ellie tiba-tiba diserang dan dirasuki oleh kekuatan iblis jahat. Akibat hal itu, listrik di apartemen pun tiba-tiba mati. Lalu Beth berusaha mengumpulkan para keponakannya. Tak lama kemudian, Ellie pun tiba-tiba muncul dari kegelapan. Dengan tingkahnya yang aneh, ia pun masuk ke dapur dan memasak telur beserta cangkangnya. What's up, sis? Dengan tubuh yang telah dirasuki oleh iblis, Ellie mulai berbicara aneh yang membuat Beth dan anak-anak Ellie ketakutan. Seketika Ellie merangkak dan memuntahkan cairan berwarna putih yang sangat menjijikan. Ia kemudian memohon kepada Beth untuk menjaga ketiga anaknya. Sebelum akhirnya Ellie pun pingsan tak sadarkan diri. Dengan cepat mereka berusaha membawa Ellie ke rumah sakit. Tetapi karena keadaan tangga yang runtuh dan lift yang rusak akibat gempa, Ellie akhirnya tidak bisa diselamatkan. Beth lalu membawa jasad Ellie ke kamar Gabriel karena tidak ingin anak-anak menjadi ketakutan. Di sana, Beth, Gabriel, dan tetangga lain bernama Tom berusaha mendoakan Ellie agar arwahnya tenang. Ya, karena saat ini mereka sedang terjebak tidak bisa keluar dari apartemen. Jadi Gabriel dan Tom berusaha membuka satu tangga darurat yang lain. Sementara itu, anak-anak masih berada di dalam kamar, sedangkan Beth masih berada di dekat jasad Ellie. Tiba-tiba suasana berubah mencekam ketika Beth terkejut dengar suara Ellie di ponselnya. Dan seketika Ellie tiba-tiba berkedip dan bangkit kembali. Beth senang mengetahui Ellie ternyata masih hidup, namun menyadari tubuh Ellie terasa sangatlah panas sehingga ia dibantu oleh anak-anak bawa Ellie yang sudah dikuasai iblis dan merendam tubuhnya di bak mandi. Lantas iblis itu marah dan mulai mengintimidasi keluarganya, lalu menyerang Beth sampai melukai tangannya dengan pisau. Bridge berteriak mencoba menyadarkan ibunya, tetapi Ellie malah berbalik menyerang Bridge. Untung saja Danny dengan cepat menghajar Ellie dan berhasil menyelamatkan nyawa Bridge. Si iblis itu kembali mengintimidasi mereka. Lalu datang Gabriel yang kaget ternyata Ellie masih hidup, yang langsung diserang sampai matanya lepas digigit oleh Ellie. Setelah itu mereka mengunci Ellie di luar apartemen sehingga Ellie pun mengincar sasaran yang lain, yaitu tetangganya. Mereka dibantai satu persatu dibunuh oleh Ellie dengan brutal. Ya, melihat semua kejadian ini, Bridge pun sadar bahwa ini terjadi karena perbuatan Danny yang telah mengambil buku misterius itu. Bisa dilihat ibu mereka berubah menjadi iblis jahat sama seperti gambar yang ada di dalam buku. Beth pun mencoba melerai perdebatan mereka dan diajak melihat buku tersebut di kamar Danny. Nah, di waktu yang sama mereka tidak sadar bahwa Bridge juga sudah mulai bersikap aneh. Saat mereka lengah, Ellie memancing Casey untuk mendekati ibunya dengan menyanyikan lagu pengantar tidur. Casey yang mengira itu benar-benar ibunya terpancing dan lantas mau membukakan pintu untuk sang ibu. Tetapi inilah yang terjadi. Mendengar teriakan Casey, untungnya Beth dan Danny tiba di saat yang tepat dan berhasil menyelamatkan si bungsu. Setelah itu, Beth melihat Bridge di dapur dengan keadaan telah dirasuki oleh iblis, yang sama seperti di dalam buku tetapi dengan wujud yang berbeda. Ngerinya, ia melahap sebuah gelas dengan wajah yang sangat menyeramkan. Bridge kemudian menyerang Beth, namun untungnya dia berhasil menyelamatkan diri.
Bridge lalu menyerang Danny dan Casey yang sedang di dalam kamar, namun mereka berhasil selamat dengan gagang sapu yang dipegang Casey menusuk ke kepala Bridge yang akhirnya Bridge tewas. Ya, kejadian ini menimbulkan trauma yang sangat berat bagi Casey dan Danny telah kehilangan saudaranya. Mereka pun memutuskan untuk mengikat mayat Bridge sebagai antisipasi jika ia kembali hidup. Setelah suasana mulai aman, Beth kembali ke kamar Danny untuk mendengarkan lanjutan piringan hitam untuk mengetahui bagaimana cara untuk menyelesaikan semua masalah ini. Dari isi suara tersebut, si pendeta mengatakan bahwa buku kematian itu tidak dapat dihancurkan. Nah, satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya adalah dengan membakar orang-orang yang telah dirasuki oleh iblis, atau bisa juga dengan memutilasi tubuh mereka. Sementara Casey dan Danny mendengar sesuatu dari ventilasi, lalu tiba-tiba Bridge muncul dari belakang kembali menyerang Danny, sampai akhirnya Danny terluka parah. Dengan sisa tenaganya, Danny dengan terpaksa membakar Bridge. Sementara Beth diserang oleh Ellie yang datang melalui ventilasi apartemen. Untung saja Beth berhasil melepaskan diri dengan menusuk Ellie menggunakan gunting. Ia lalu berlari membawa Casey untuk kabur dari apartemen tersebut. Beth menggunakan senapan yang sempat digunakan oleh Tom untuk membuka tangga darurat. Saat dihadang Ellie, secara paksa ia menembak kakinya. Ya, kekuatan si iblis itu membuat orang-orang yang telah mati tiba-tiba bangkit dan mulai mengincar nyawa Beth dan Casey. Dan dengan cepat mereka masuk ke dalam lift untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi mereka malah terjebak di sana, lalu darah keluar di mana-mana begitu banyak yang menenggelamkan mereka berdua. Yang akhirnya pintu lift terbuka karena tak kuat menahan bobot darah yang begitu banyak. Sementara itu mayat Bridge dan Danny mulai menyatu dengan tubuh Ellie, yang itu berarti akhirnya si iblis berubah ke wujud aslinya, seperti yang terlihat di gambar buku tersebut. Ya, sesampai di parkiran apartemen, Beth dan Casey berusaha kabur dengan mobil, namun sayangnya mobil itu tidak bisa berfungsi. Sebelum iblis itu datang, Beth dan Casey dengan cepat bersembunyi di samping mobil, sampai akhirnya mereka berdua berusaha kabur melalui pagar yang akan tertutup. Tapi sayangnya saat mereka hampir lolos, Casey malah tertangkap dan dibawa oleh si iblis. Casey yang akan dibunuh lalu akhirnya bisa diselamatkan oleh Beth dan mengalihkan perhatian iblis tersebut. Dengan susah payah, Beth mencoba menghindari serangan si iblis ini. Nah, mereka pun bekerja sama untuk bisa mengalahkan iblis jahat dengan memasukkannya ke dalam mesin penggiling sampai hancur lebur, bagaikan daging cincang. Dan usaha mereka pun berhasil. Tak mau lama-lama diam di sana, akhirnya mereka berdua pergi dari apartemen tersebut dan berhasil selamat. Ya, keesokan harinya diperlihatkan gadis yang ada di scene awal tadi bernama Jessica yang ternyata tinggal di apartemen itu dan akan bergegas pergi untuk berlibur. Saat tiba di basement, Jessica dikejutkan dengan banyak darah dan daging di mana-mana. Seketika iblis itu datang merasuki tubuh Jessica dan film Evil Dead Rise pun berakhir. Ya, itulah alur cerita film Evil Dead Rise. Gimana tanggapan kalian untuk film satu ini? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.